Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas yang berasal dari Sambas menyebarluaskan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di sekitar Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Ahmad Khatib Sambas kelahiran Kampung Dagang, Sambas. Pada masa kecilnya dia belajar ilmu agama di sekitar Sambas, di sekitar keraton Sambas. Setelah remaja, dengan seizin orang tuanya, seizin gurunya, maka berangkatlah Syekh Ahmad Khatib Sambas ke Mekah. Di sanalah dia belajar memperdalami ilmu agama, baik ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, ilmu Quran, ilmu hadis. Berbagai macam ilmu agama dipelajari oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ketika menginjak dewasa, maka Syekh Ahmad Khatib Sambas lebih cenderung kepada ilmu agama, terutama ilmu thariqah. Dia banyak mempelajari ilmu thariqah, berbaiat kepada para guru, para mursyid, dan setelah itu menamatkan pelajaran, maka Syekh Ahmad Khatib Sambas itu diberikan ijazah oleh gurunya untuk melanjutkan pengajaran dari gurunya. Ada beberapa thariqah yang dikuasai, yang diamalkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tapi yang terkenal, dia sebagai penggabung, sebagai pendiri dua tarekat besar, dijadikannya satu, tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah dijadikan satu, digabungkan menjadilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas lah yang menggabungkan dua tarekat besar yang sampai saat ini tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menyebar terutama di Pulau Jawa dan pada umumnya di Indonesia maupun di Asia. Para jamaah yang dirahmati Allah, murid Ahmad Khatib Sambas itu sangatlah banyak. Setiap orang yang pergi ke Makkah, baik orang Indonesia sendiri ataupun orang luar negeri, mungkin boleh jadi banyak sekali yang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan Ahmad Khatib Sambas pun meninggal di Makkah, dikuburkan di sana. Murid Ahmad Khatib Sambas yang khususnya di Sambas ada 3. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Dia dilahirkan 1807 Masehi di Tanjung Rengas, Sambas, dan dia meninggal 1922 Masehi dan usianya kurang lebih 115 tahun. Kemudian yang kedua adalah Syekh Nurdin Tekarang, Sambas. Dilahirkan 1835
sampai 1895 Masehi dan meninggal pun di Tekarang. Kedua murid inilah yang belajar langsung ke Makkah dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas dan Syekh Nurdin Tekarang Sambas sama-sama kurang lebih dia belajar di Makkah dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas kurang lebih 11 tahun lamanya. Setelah itu menamatkan pelajaran thariqah, maka kedua murid tersebut kembali ke kampung halaman, yaitu ke Sambas. Tetapi Syekh Muhammad Sa'ad tidak kembali ke Sambas. Dia pergi singgah dulu di Kalimantan Selatan, yaitu di Amuntai. Kurang lebih 11 atau 12 tahun lamanya. Setelah itu baru kembali ke kampung halamannya Sambas dan membuka tanah tinggal di Selakau Sambas. Syekh Nurdin kembali ke kampung halamannya, kemudian tinggal tempat asalnya yaitu Tekarang. Disitulah dia menyebarluaskan, mengajarkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipelajarinya dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Disitulah banyak orang-orang Sambas mempelajari thariqat sebagai pengamal thariqah, khususnya thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Nurdin itu adalah penasehat raja di Keraton Sambas. Terkadang raja datang langsung ke Tekarang untuk bertanya masalah agama, untuk meminta nasihat daripada Syekh Nurdin, dan terkadang Syekh Nurdin pergi ke Keraton Sambas. Nah, jadi dari kedua murid itulah Syekh Muhammad Sa'ad dan Syekh Nurdin menyebar luaskan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di sekitar Kabupaten Sambas. Dulu Kabupaten Sambas luar biasa. Singkawang masuk, Bengkayang masuk, Sungai Duri masuk. Sangat luas Kabupaten Sambas. Boleh jadi kakek-kakek kita atau datuk-datuk kita itu mayoritas mempelajari thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Inilah sampai sekarang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini alhamdulillah masih dapat kita nikmati, masih dapat kita amalkan, karena dari guru ke guru sampai kepada kita, alhamdulillah. Dari kedua murid itu mengajarkan zikir yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas ada sedikit perbedaan. Walaupun sama-sama 7 lataif, 20 muraqabah. Jadi 7 lataif, 20 muraqabah itu diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas. Latifah pertama diajarkan zikir la ilaha illallah. Kemudian latifah pertama sampai latifah ke-7 diajarkan kalimat Allah, Allah di dalam hati. Sekali belajar, sekali talqin hanya 1 latifah.
Setelah itu dinaikkan latifah kedua, ketiga, sampai seterusnya. Setelah itu zikir 7 lataif ditambah dengan 20 muraqabah. Ini yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas. Sampai sekarang masih utuh. Kemudian kalau Syekh Nurdin Tekarang Sambas, dia diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas ya zikir 7 lataif juga. Cuma agak unik. Latifah pertama sampai latifah ke-7 zikirnya semua la ilaha illallah. Jadi setiap latifah berbeda goresannya. Kemudian setelah itu diajarkan 3 muraqabah. Jadi 10 tingkat. 10 kita mengambil zikir tarikat tersebut. 7 lataif, zikir la ilaha illallah, dan tambah 3 muraqabah. Itulah yang diajarkan sampai sekarang. Masih murni, masih utuh dalam pengajarannya. Kemudian murid yang ketiga ini sama dengan namanya Syekh Muhammad Sa'ad juga. Tapi dari Kecamatan Sejangkung. Dia tidak diketahui mengajarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tetapi dia hanya mengajarkan pengetahuan keagamaan, karena boleh jadi dia itu tidak diberikan ijazah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yaitu Syekh Muhammad Sa'ad itu kelahiran Sekuduk Sejangkung Sambas. Karena dia mempelajari thariqah, dalam kabarnya itu ada hanya kurang lebih 5 tahun lamanya. Kemudian pulang ke kampung halaman di Sekuduk Sejangkung Sambas, maka dia hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tapi tidak diketahui dan sampai sekarang tidak ada penerusnya tentang kelanjutan dari zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan, bahwa di Sambas alhamdulillah ada 2 mursyid yang langsung belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu Syekh Muhammad Sa'ad Selakau Sambas dan Syekh Nurdin Tekarang Sambas. Sampai sekarang alhamdulillah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.